Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, kembali lagi bersama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon. Masih bersama saya Agus Gemblung, Mas Farihin dan Kang Deddy Syekh. Kita masih membahas tentang toponimi dari beberapa daerah di Kota Cirebon. Dan untuk kali ini kita akan membahas daerah Duku Semar. Bagaimana nih, Mas Farihin? Ya. Duku Semar itu gimana sih ceritanya bisa dapat nama Duku Semar? Ya, terima kasih Mas Agus Gemblung. Menarik ya, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa setiap wilayah itu mesti ada cerita, ada sejarah yang melatar belakangi kenapa nama itu melekat di suatu tempat. Dalam hal ini adalah Duku Semar. Nah, terkait dengan nama Duku Semar ini, kenapa nama itu kemudian melekat di wilayah itu, tidak bisa dilepaskan dari perjalanan Selemah Abang atau San Ali dengan Pangeran Cakra waktu itu. Nah, beliau berdua ini ketika sampai di wilayah itu berjumpa dengan sesosok makhluk yang sudah hidup di era Purwakala yang kita kenal dengan sebutan Dangyang Semar. Dalam naskah Cipaku disebut Ratu Galuh gitu. Nah, ketika berjumpa dengan sesosok makhluk yang disebut dengan Dangyang Semar itu, nah, mereka berdua ini kemudian ditanya, khususnya adalah Selemah Abang, ajaran apa yang dibawa gitu. Mungkin dalam hal ini Kang Sen nanti bisa menjelaskan lebih kompleks ya. Akan tetapi saya akan bercerita kenapa nama itu kemudian disebut dengan Duku Semar itu. Nah, karena ini berhubungan dengan perjumpaan Selemah Abang, Pangeran Cakra dengan Dangyang Semar, sehingga wilayah itu menjadi sebuah tempat yang disebut dengan Duku Semar. Begitu bisa kita sebut kampung ya, kampung. Nah, orang Cirebon meyakini bahwa Semar itu dari Cirebon. Itu tercatat dalam cerita pewayangan Cirebon. Jadi orang Cirebon merasa yakin bahwa Semar itu asalnya dari sini gitu. Sehingga tidak heran kalau kemudian wilayah tempat perjumpaan Pangeran Cakra dengan San Ali itu kemudian disebut dengan Duku Semar, karena meyakini kampungnya Semar ada di Cirebon dan tempat ejawantahnya ada di belakang terminal itu yang kita sebut dengan wilayah Duku Semar. Oke, menarik sekali. Ya. Kang Deddy Syekh, ada yang bisa ditambahkan nggak nih dari paparan Mas Farihin tadi? Baik. Duku Semar yang kemudian disematkan oleh Pangeran Cakra, titik yang menjadi pertemuannya itu dengan Dangyang Semar atau Ratu Galuh. Dan harus diingat pula di Duku Semar inilah sebetulnya Taruban yang tadinya dari Pedukuhan, Pakuan, dari sinilah sebetulnya berawal kemudian beranjak menjadi sebuah negara. Nagara Caruban atau Caruban Nagari atau Caruban Larang. Kenapa demikian? Saat pertemuan antara San Ali dengan Pangeran Cakrabuana dan ada sosok Dangyang Semar, di situ terjadi sebuah komunikasi yang dimana San Ali mendapat banyak penjelasan tentang sejarah Awang Uwung, bukan saja Caruban tapi Awang Uwung terciptanya semesta, ya, seperti itu. Nah, dari komunikasi inilah kemudian San Ali atau Abdul Jalil, beliau mendapat tanah telantar di pinggir Japura, yang kemudian tanah inilah yang menjadi awal nanti beliau mendapat julukan yaitu Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang. Nah, terbentuknya Lemah Abang dan Kuta, yaitu waktu itu Kuta Caruban atau Keraton Pakuangati, inilah yang menjadi gagasan selanjutnya tentang catur basa Mandala. Jadi kesatuan dari 4 titik wilayah yang meliputi Kaum, yaitu wilayah Gunung Jati, Kuta, yaitu keraton yang sekarang Keraton Kanoman, Kabila, yaitu wilayah Lemah Abang, dan Taifah, yaitu wilayah Talun sekarang. Nah, 4 titik inilah yang menjadi batas dari yang disebut Caruban Larang atau Caruban Nagari. Seperti itu. Oh begitu. Nah, Mas Farihin,
saya dengar ini peristiwa tadi itu ada saksinya, maksudnya saksi atau artefaknya di sana. Saksi bisu lah. Saksi bisu begitu ya. Nah, artefak itu apa Mas Warhid? Biar kita tahu gitu. Nah, di situ ada sebuah pohonnya. Ada sebuah pohon, kalau nggak salah disebut pohon serut gitu ya. Nah, pohon itu menjadi saksi bisu pertemuan antara Dangyang Semar dengan Pangeran Cakra dan San Ali atau Syekh Abdul Jalil atau Syekh Sidi Jenar atau Syekh Lemah Abang itu. Nah, sampai hari ini pohonnya masih ada. Masih ada. Dan menurut orang-orang yang mengetahui tentang cerita itu mensakralkan pohon tersebut. Hanya saja karena posisinya di pinggir jalan dan juga orang banyak yang nggak tahu lalu lalang, sehingga pohon itu tidak nampak, tidak tahu gitu loh, karena nggak mengetahui cerita itu. Akan tetapi kalau cerita itu diketahui, pasti akan memperlakukan berbeda pohon itu, karena itu pohon lama, pohon yang sudah tua, bersejarah ya bersejarah lebih dari 400 tahun, karena pertemuan Pangeran Cakra dengan Dangyang Semar di situ itu abad 15 gitu. Dan itu pun ketika San Ali baru kembali ke Caruban gitu, dan bersama dengan Pangeran Cakra yang tadi Kang saya sebutkan, yang nanti lahir kemudian Caruban Nagari begitu. Dan di dalamnya ada dialog mengenai cerita Awang Uwung gitu, yang dalam naskah-naskah Cirebon disebut dengan cerita Waruga Jagat. Atau ada juga naskahnya Pangeran Losari namanya cerita Purwaka Semesta Buana. Oh begitu. Itu cerita tentang Awang Uwung. Menarik sekali ya. Kang Dedise, ini tadi kan katanya awal dari Caruban Nagari itu berasal dari pertemuan itu ya. Tadi disebutkan bahwa ada dibagi beberapa titik batas negara gitu. Berarti dari mulai situ mulai tumbuh pembangunan keraton atau seperti apa kan? Kalau pembangunan keraton itu diawali sebelum San Ali tiba pun sudah dimulai, karena Pangeran Cakra mendapat warisan dari Eyang Surawijaya Sakti, penguasa Singapura dari Gunung Jati ke utara. Nah, warisan itulah yang kemudian digunakan oleh Pangeran Cakra untuk membangun keraton yang berupa benteng-benteng Baluarti, terus juga ada Kutaraja, dan kemudian inti daripada pemerintahannya, keratonnya disebut Keraton Pakungwati. Oh begitu. Jadi dalam pertemuan itu Syekh Ali, San Ali itu berarti dalam rangka melihat pembangunan itu atau bagaimana tuh? Pangeran Cakra memperlihatkan kepada San Ali karena beliau sebagai anak angkatnya, beliau diajak keliling sebagai kebanggaan lah. Kebanggaan beliau sudah membangun sedemikian rupa Caruban, dan San Ali baru pulang dari Baghdad dari selesai wisudanya. Oh begitu. Nah, sahabat Nusantara, sangat menarik sekali nih tentang kisah Dukuh Semar ini ternyata ya. Apalagi tadi disebutkan bahwa di sana ada artefaknya, ada saksi bisu, saksi sejarah berupa pohon serut. Kembali lagi nanti dengan cerita-cerita dari toponimi beberapa daerah lagi di Kota Cirebon. Jangan lupa subscribe di channel Mesti Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.